Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini beritanya ESAF terus. Maaf ya, ini bahas ESAF lagi. Tapi kali ini yang ringan-ringan lah. Kalau misal Honda ini namanya jatuh ya, terus harga motornya jatuh, terus harga motornya jadi makin murah. Kira-kira aman nggak kalau kita beli motor-motor yang mestinya bakal dijual dengan harga bantingan ya? Apakah layak untuk beli motor seperti itu? Kan perlu ya dipertimbangkan, karena ya pastinya banyak orang yang panik ya. Gak apa-apa dijual rugi wis pokoknya payu gitu ya. Ya tentu harganya nggak mungkin turun-turun drastis lah. Tapi pasti sudah banyak sekali turunnya dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Tentu ini juga harga akan bergantung juga sama demand-nya. Ada berapa banyak sih orang yang mau membelinya. Tapi kalau dalam masa panik-panik kayak gini, bisa jadi harga bisa sangat turun, mungkin 50% atau lebih. Nah, layak nggak untuk beli? Ya ini sebenarnya kembali lagi ya, orang itu beli motor bekas tujuannya apa? Penulis nggak yakin kalau harga barunya motor Honda itu bakal turun, mustahil gitu, mustahil. Mungkin dari pihak kreditannya yang ngasih bunga lebih rendah atau cicilan lebih kecil gitu ya. Kalau dari dealernya ngasih harga cashnya lebih rendah, rasanya kok enggak ya. Ya mungkin ada diskon 1 juta gitu mungkin lah. Tapi yang nggak akan sampai drastis. Yang pasti drastis itu mestinya adalah motor bekas. Tapi ya kembali, tujuan beli motor Honda itu apa gitu ya. Pilih merek Honda itu tujuannya apa? Kalau mengharapkan nama baik, mengharapkan merek yang keren, sekarang Honda sudah bukan merek keren, sudah jadi merek hina. Orang yang punya motor Honda itu malah sekarang dikasihani, bukan dianggap wah atau macam-macam, tapi dikasihani. Nama Honda sekarang sudah nggak kayak dulu. Nama Honda dulu itu identik dengan prestise, dengan kualitas, dengan keawatan, dengan kebandelan. Karena emang Honda dulu seperti itu. Sekarang Honda nggak seperti dulu lagi, sudah mulai turun kualitasnya. Tapi nama itu masih melekat, masih prestisenya masih tinggi. Namun sejak adanya kasus ESAF ini, dari sisi reliabilitas, dari sisi kehandalan, dari sisi keamanan, motor Honda itu jadi turun peringkat. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya Honda itu menangani masalah ini dengan serius, ditanggapi ya, nggak cuma kasih upaya publikasi yang main-main, yang membodohkan masyarakat ya, yang menganggap masyarakat itu bodoh, yang termasuk sudah menipu, maka reaksi masyarakat rasanya bakal beda ya. Gara-gara Honda ini ngasih respon yang tidak sesuai harapan masyarakat, prestise Honda ini jadi turun. Karisma Honda sendiri sudah wis jatuh sangat parah lah ya.
Bukan dari sisi produknya lagi, tapi dari sisi karakter pabriknya, dari sisi niat baikan pabriknya. Nama Honda sudah dianggap bukan merek yang terpercaya, tapi merek penipu, merek pengecut, merek yang bos pokoknya elek lah, merek yang dianggap tidak memikirkan kepentingan konsumen. Kalau sudah kayak gini, wes. Yang jadi masalah adalah masalah ini menyangkut keselamatan, menyangkut nyawa. Beda dari cuma kalau gredek, resiko gredek itu cuma nggak nyaman. Suspensi bengkok bisa beli. Terus apa maneh? Mesin tenaga kurang ya tinggal bore up. Ono masalah rangka ya tinggal dibenahi. No problem. Tapi kalau sudah soal keselamatan, nanti itu udah serius sekali. Apalagi ketika Honda seakan nggak menganggap ya, Honda itu seakan tidak peduli akan postingan-postingan video-video yang viral yang menunjukkan dalamannya rangka karat keropos ya, berbeda dari silikatnya macam-macam. Reaksi Honda yang membantah dan tidak mengakomodasi konsumen ini betul-betul bikin orang jadi anti sama merek Honda. Mestinya khusus pada motor metiknya, tapi bisa saja akan terjadi secara general. Lah wong mereknya koyo ngene, aku engko tuku sepeda motor ngene masalah mana lah yo. Dicueki mana? Kayak apa aku tuku pabrikan, tuku sepeda motor nang pabrikan itu. Iya. Kecuali kalau Honda mau, oh ya ada perbaikan gini. Konsumen masih memaafkan. Tapi yang seperti ini yang mengabaikan pendapat masyarakat, bahkan dibantu oleh pemerintah juga yang ngomong harus sekian persen ada korban gitu ya, baru dia dipantaskan ada recall, kesannya kayak gitu. Ucapan pemerintah itu malah bikin orang makin benci Honda. Nah, sekarang kembali lagi, beli motor Honda kalau nama Honda sudah hancur, tujuannya apa? Mau motor lebih nyaman dari punya Honda? Ada. Mau motor lebih irit dari punya Honda? Ada. Mau motor yang lebih awet, lebih bandel dari motor Honda? Ada. Mau lebih kencang ada, lebih irit ada. Kalau yang lebih keren, yomboh itu selera. Tapi kalau memang butuhnya motor itu untuk dipakai, bukan untuk pamer, Honda sekarang jadi pilihan terakhir. Kalau memang harganya anggap aja masih di atas 10 juta, mending merek lain lah. Bahkan motor yang sudah umurnya puluhan tahun pun no problem. Kalau misalnya itu Suzuki, penyakitnya pasti sedikit. Karena beli motor Honda itu ya biasanya motor yang penyakitan, bukan motor yang bebas penyakit. Motor Honda itu bukan motor yang terkenal bebas penyakit, tapi akeh penyakit. Ya, beli motor Honda untuk apa? Untuk pamer. Wah, sekarang wis gak iso pamer motor Honda. Bukan mata wah Honda ya, wis duwe Honda ya. Enggak. Malah mata belas kasihan yang kita terima. Duh, merek Honda wis ajur kok tuku motor Honda. Saken iki. Arep dilokno ya apa gitu kan ya. Beda dengan zaman dulu. Wah, saiki tangga iki wis duwe motor Honda ya. Zaman dulu gitu. Kalau sekarang dosaken
tonggo tuku motor Honda, mari ini wis motor wis tuklek ngerti dhewe eleke Honda. Kayak gitu. Iya kan? Jadi sekarang kayaknya Honda sudah nggak bisa dianggap sebagai motor gaya, tapi motor yang perlu dikasihani. Bahkan soal karat ini juga berlaku ke motor-motor Honda yang lain ya. Walau memang nggak sampai patah, rangkanya masih kuat, tapi tetap karat. Rasanya Honda ini bakal nggak bisa lepas dari label karat ini ya. Walau nanti sudah diperbaiki apa, tetap ya rasanya bakal melekat sebagai motor karatan. Dan kita tahu sendirilah, yang namanya pabrikan Honda itu kalau ngasih solusi sering gagalnya ya. Kayak Gredek, butuh berapa kali rilis motor baru bisa selesai. Dan harus nunggu selama itu ya untuk perbaikan rangka ESAP. Oh, rangka ESAP revisi 1 gitu. Ternyata masih karatan. Oh, revisi 2. Oh, ternyata masih karatan. Revisi 3 sampai revisi berapa nanti? Kalau misalnya memang suka model, misalnya Vario 160, wow modelnya keren gitu ya, dan memang benar-benar kepincut, ya wes, itu alasan yang valid. Jadi kalau alasannya bukan untuk gengsi, bukan untuk nyari irit, bukan untuk nyari yang bertenaganya, bukan untuk nyari yang motor reliable, motor bisa diandalkan, ya boleh lah. Itu misalnya suka modelnya wis gelem gak gelem gitu Honda Scoopy, gelem gak gelem gitu Honda Vario 160, kenapa? Suka modelnya. Oh ya wis, itu perlu dipertimbangkan. Oh iya, penulis belum sebut harga jual kembali ya. Ya, penulis nggak tahu masa depan. Bisa aja di masa depan akan ada perbaikan misalnya ya, setelah motornya pangsanya turun jadi misal 10% atau 1% gitu ya. Terus Honda panik, terus kasih perbaikan. Oh iya, sekarang rangkanya semua motor Honda yang diproduksi itu rangkanya sudah bukan ESAF misalnya. Atau sekarang sudah dijamin nggak karatan gitu ya. Walau menurut penulis mustahil. Ya bisa jadi di masa depan nama Honda akan naik lagi, bisa. Tapi untuk waktu dekat rasanya penurunan nama Honda itu masih akan terjadi. Kenapa masih akan terjadi? Karena sekarang nggak semua orang tahu bahwa motor Honda itu berbahaya karena rangkanya resiko patah. Yang ngerti kasus rangka patah ini masih cuma netizen. Orang-orang offline itu belum dikandani, belum dibilangin. Tapi sekarang sudah beda dari zaman zaman Gredek dulu ya. Orang-orang sekarang sudah betul-betul netizennya sudah makin banyak. Orang-orang yang nonton YouTube jadi makin banyak. Masyarakat yang kenal sama internet sudah sangat makin banyak. Dan yang kenal internet ini bakal akan nyebar ke yang nggak melek internet. Jadi dari zaman Gredek dulu mungkin ya, dari anggap aja seluruh salesnya itu yang bisa internetan sedikit. Kalau sekarang mungkin semua sudah bisa internetan. Budayanya sudah beda. Dan ketika kalau orang-orang netizen ini yang sekarang sudah makin banyak menyebarkan informasinya ke yang bukan netizen, di saat itulah nama Honda akan betul-betul hancur.
harga jual kembali hancur pasti. Jadi sumber kecewa atau sumber gambling juga ya, karena bisa jadi kalau beli bulan, misalnya sekarang bulan Agustus, beli bulan November atau ya habis sebentar lagi lah September atau Oktober, beli harga, ternyata harga motor bekasnya Vario 160 sudah turun jadi cuma 3/4%-nya, jadi cuma 75%-nya. Wah, lumayan kan, sudah cukup banyak itu. Misalnya harganya jadi cuma 20 juta, menarik sekali kan. Nah, tapi terus kemudian di bulan November atau Desember, penyakit rangka patah ini jadi makin viral, makin menghancurkan nama Honda. Dealer sampai nggak terjual motornya, makin hancur kan. Bahkan kemudian dari pasar motor bekas sudah nggak mau terima, nggak mau beli motor misalnya Vario 160, harganya bakal makin hancur. Bisa jadi harganya cuma tinggal 50%, atau bahkan dijual 10 juta Vario 160. Orang sudah nekat, gak peduli ya apa, wis tuku motor liyane. Kalau perlu beli TVS saja. TVS kan harga motor metiknya 10 juta. New ya, baru ya, kondisi baru 10 juta. Kan jadi nyesel, ngapain aku beli bulan September atau Oktober dengan harga 20 juta, nunggu 2 bulan harganya sudah turun 10 juta. Atau sebaliknya juga bisa terjadi ya, beli September Oktober harga sudah turun 20 juta Vario 160 bekas. Terus ternyata di bulan November Desember Honda itu insaf, Honda itu melek. Wah, ini reaksi masyarakat terlalu berlebihan sampai merusak pasar motor Honda ini. Ini masih rugi, harus dibelani ini. Walau habis berapapun harus ditangani serius ini. Karena kalau misalnya nama nggak dibuat baik lagi, orang nggak mau beli Honda, itu parah, fatal. Terus kemudian dilakukanlah semi recall misalnya ya, rangkanya diperbaiki di bengkel, dibenahi atau apalah, solusi sebisa mungkin sing semurah mungkin lah. Tentu juga dengan dibantu oleh para influencer ya, secara online ataupun offline, untuk ya membuat orang yakin ini loh nggak apa-apa, motor saya nggak apa-apa, motor saya nggak apa-apa. Ya kalau misalnya nggak ada yang meninggal dunia, bisa jadi cara tersebut akan sukses ya. Bisa jadi caranya akan memberikan hasil yang besar, nama Honda bisa balik lagi. Karena ya maklum, orang Indonesia itu mudah kemakan iklan, pelupa, pemaaf. Walau misalnya pernah mengalami motornya patah karena rangka kropos, bisa jadi setelah 5 bulan, setelah 2 bulan, setelah seminggu, beli motor Honda lagi lah, gitu ya. Ada seperti itu. Nah, kalau sudah begitu ya harga bakal normal lagi, bisa naik lagi. Jadi beli 20 juta ya bisa sangat beruntung sekali. Apalagi ketika namanya itu balik normal lagi. Kalau menurut penulis ya, soal rangka ini ya,
memang benar ya, bahwa motor Honda itu rangkanya resiko karatnya besar, resiko keroposnya besar ya. Kalau apa jenenge dibiarkan lama terus begitu bisa ya memang beneran patah. Tapi ya sebenarnya bisa dilakukan pencegahan, cuma nggak murah. Nggak murah karena ya satu harus bongkar rangka total. Rangkanya juga harus diperiksa dari karat luar ataupun dalam. Terus jelas karatnya dibersihkan dulu, habis itu dikasih cat, dikasih ya kalau misalnya kurang puas kasih anti karat. Walau menurut penulis yang penting dari bersihkan karatnya saja, entah pakai cairan atau pakai metode apapun, terus dicat ya. Cat itu kan kualitasnya macam-macam, ada cat dasar, ada cat utama. Kalau itu dilakukan ya bakal lebih aman lah terhadap karat. Kayak mobil kan ada cat dasarnya. Kalau kita di kalangan sepeda motor aja ini ya nggak kenal istilah cat dasar, tapi kan pakai kualitas sekelas mobil. Terus habis itu bagian spakbor juga dipanjangin biar air nggak sering kena rangka. Rasanya begitu akan aman ya, selama belum dirusak oleh karat, rangka itu masih bisa aman. Esaf walau rangkanya tipis harus diakui kuat ya, harus diakui kuat. Dia lemahnya terhadap karat. Tapi kalau dari pemakaian macam-macam, kan kita nggak pernah dengar rangka yang masih belum karatan itu terus patah, ya kan? Hanya rangka yang karat aja yang patah. Hanya rangka yang karat aja yang jadi bermasalah. Kalau penulis sendiri ya, misal ada Honda Vario 160, harganya 10 juta, tak belani. Tapi kalau masih 20 juta, wah enggak lah wis. Untuk apa ya? Jadi ada threshold tertentu ya, tiap orang punya threshold sendiri-sendiri. Mungkin ada yang anggap wah 20 juta itu murah. Oh ya silakan. Kalau rangkanya sendiri cuma masih karat luar atau karat yang tipis, belum sampai menyentuh yang strukturnya, warnanya juga masih teng, bukan tok gitu ya, padahal tipis tapi bunyi tok. Nah itu wis karat itu, tapi masih bunyi nyaring, masih teng tong gitu ya, boleh itu. Ya tentu syaratnya harus bisa lihat kondisi dalam rangka. Jadi ya mungkin butuh kamera endoskopi atau apalah sejenis kamera dalam itu. Ini orang kayak depan ini bisa jadi nggak ngerti kalau Vario 160 banyak kasus rangka patah, rangka karatan ya. Beli juga ya, periksa yang lain-lain juga. Contohnya adalah CVT-nya getar parah atau tidak, terus dari mesinnya fuel dilution parah atau tidak, karena motor mesin 160 sekarang cenderung fuel dilution ya. Kalau fuel dilutionnya dibiarkan dan parah, bisa mengalami vampir oli. Jadi kalau motor Vario-nya sudah umur 10.000 km, nah itu kemungkinan mesinnya sudah cacat, CVT-nya sudah cacat. Ya butuh
perbaikan penghalusan bagian CVT dan mesin mungkin ya, kalau itu tidak dirawat. Kalau misalnya itu olinya setia pakai merek Honda terus, wah wis mending jangan ya. Karena ya beli misalnya 20 juta, ganti part bisa sampai 1,5 juta, 2 juta lebih ya kalau sampai ke dalaman mesin, silinder, piston gitu ya. Tapi ya balik lagi, sekarang ini kondisinya masih nggak jelas ya. Yang jelas trennya sekarang nama Honda mulai turun. Makin banyak orang tahu akan makin drop juga nama Honda. Nggak tahu hasil akhirnya nanti gimana. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.